Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bertemu lagi bersama saya Iwan di channel Dunia Gabus Lampung ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian berada dalam keadaan sehat ya. Tetap bisa menjalankan rutinitas seperti biasa. Nah, untuk pagi ini saya akan membuat video tentang seperti judul ya, cara sukses budidaya ikan gabus di lahan sempit ya. Ini untuk pembesaran. Karena kemarin ada teman atau sahabat-sahabat kita yang minta request untuk cara budidaya gabus untuk pembesaran ya, biar hasilnya maksimal seperti apa. Karena sejauh ini pembahasannya banyak di bibit. Nah, ada teman kita yang request untuk minta video tutorial tentang sukses budidaya gabus pembesaran. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan membuatkan videonya insya Allah ya. Nah, untuk agar budidayanya maksimal untuk pembesaran, akan saya mulai dari awal ya. Maksudnya insya Allah akan saya jelaskan tahapan-tahapannya ya, agar nanti hasilnya maksimal. Pertama, kalau kita akan budidayakan gabus untuk di pembesaran ya, pertama yang harus kita lakukan adalah pemilihan bibit yang bagus, bibit yang berkualitas. Itu pertama, itu sangat penting ya. Nggak mungkin kalau kita budidaya ternyata bibitnya bermasalah, tidak bisa besar, berpenyakit ya, jadi nggak akan berhasil. Jadi yang pertama adalah pemilihan bibit. Nah, bibit yang bagus itu seperti apa? Bibit yang berkualitas itu seperti apa? Bibit yang berkualitas adalah bibit yang memang dia berasal dari indukan yang berkualitas. Indukan yang berkualitas itu indukan yang memang sehat, tidak cacat, kemudian dia besar. Karena semakin besar indukan nanti kualitas anaknya bagus. Jadi pastikan teman-teman kalau ingin budidaya membeli bibitnya itu pastikan tahu ya, tahu ukuran induknya seberapa besarnya. Karena itu bisa mensupport untuk kualitas bibit yang bagus. Dan juga bibit yang bagus itu adalah bibit yang tidak berpenyakitan ya, tidak ada penyakitnya, ikannya sehat gitu loh, sehat. Nah, ciri-ciri bibit yang sehat itu seperti apa? Ciri-cirinya adalah bibit itu aktif ya, dia pergerakannya aktif, gerak terus sana sini. Nah, ini bibit saya, ini saya sembari memberi tutorial, sembari menguras ya, memang waktunya ini menguras. Ini bibit saya, alhamdulillah sehat-sehat. Nah, biar sehat juga memang bibit harus, ketika pembibitan harus rutin dikuras airnya. Itu salah satu cara untuk menciptakan bibit yang berkualitas. Nah, untuk melihat ciri-ciri benih itu berkualitas atau tidak, benih itu yang sehat itu dia aktif bergerak, dia gerak terus, dia tidak diam gitu. Alhamdulillah nih bibit saya dari Dunia Gabus Lampung. Dia terus bergerak terus. Apalagi kalau diisi air, ada air yang mengalir, oh dia lebih
lebih aktif lagi geraknya. Ya, salah satu ciri bibit yang sehat ya, dia aktif bergerak. Nah, kemudian untuk kiat sukses berikutnya, setelah yang pertama tadi kita memilih benih bibit yang berkualitas, yang kedua adalah menyesuaikan kolam dengan tebar benih atau dengan jumlah benih. Menurut saya ini juga cukup penting ya. Kita harus menyesuaikan jumlah ikan dengan ukuran kolam. Sesuai dengan judul ya, sukses budidaya gabus di lahan sempit. Memang kita bisa sukses tanpa harus mempunyai kolam yang luas. Terlebih ikan gabus ya. Karena ikan gabus ini kebetulan karakternya dia bergerombol. Ya, dia tidak mencar dan makannya akan lahap jika dia bergerombol atau jika dia koloninya banyak. Nah, kolamnya berapa ukurannya? Karena memang di kolam sempit kita bisa berhasil di budidaya gabus, menurut saya bikin sajalah kolam ukuran 2x5, 10 meter persegi. Nah, di 10 meter persegi itu untuk ikan gabus kita bisa mengisi maksimalnya itu 2000 ekor. Nah, karena di setiap 1 meter persegi kita bisa menebar benih sebanyak 200 setiap 1 meter persegi. Berarti kalau kita punya kolam 2x5 itu maksimal bisa 2000. Tapi saran saya jangan 2000 ya, jangan bikin maksimal. Kita bikin aja antara 1500 ya hingga 1700 gitu, udah bagus, sudah itu ya. Jadi bisa kita berhasil di kolam yang sempit, apalagi memang disupport karakter ikan gabus yang berkoloni tersebut. Kalau misalnya ada tanah lagi ya bikin lagi kolam lagi baru, sekat baru, misalnya 2x5 lagi atau 3x5 atau 4x5. Karena 4x5 sudah bisa menghasilkan atau jumlah kapasitasnya sudah bisa ke 4.000. Kalau memang punya luas yang tanah yang agak lumayan lagi, bikin lagi jadi disekat-sekat, paling nggak punya minimal 12 kolam misalnya kan, ya bukan minimal sih, misalnya punya 12 kolam. Nah nanti tebar benihnya setiap bulan, Januari tebar benih lagi baru, Februari tebar benih baru. Jadi setahun itu bisa nanti tiap bulan panen. Nah, jadi tidak harus plong besar, tidak. Lebih baik disekat-sekat, karena disekat-sekat juga nanti tujuannya adalah untuk memudahkan kita merawat ikan, mengobati, menguras, mensortir. Ya kan, itu lebih mudah kalau kolamnya lebih kecil. Jadi itu ya. Kita harus mempersiapkan kolam yang nantinya diisi ikan secara ideal. Itu tips juga ya.
Nah, setelah memilih jenis bibit atau benih yang berkualitas dan juga menyesuaikan jumlah ikan dan luas kolam, ya, untuk kiat sukses budidaya ikan gabus yang berikutnya, caranya adalah kita harus melakukan perawatan ikan tersebut, ya, ikan yang kita budidaya tersebut, ikan gabus tersebut. Caranya yang pertama, perawatannya adalah dengan cara menguras kolam secara berkala, secara rutin. Jika memang dia adalah kolam selain tanah. Kalau kolam tanah seperti ini, dia tidak perlu menguras lagi, walaupun kotor tidak masalah, karena memang dia diurai sama bakteri-bakteri yang di tanah. Tapi kalau kolam kita pembesaran ikan gabusnya di selain tanah, semen, plastik, terpal, itu harus memang kita punya insting yang baik, ya, untuk terus mengecek, ya, kualitas air secara berkala. Sekiranya sudah kotor, ya segera dikuras, jangan tunggu sampai mati. Kenapa? Ya tentunya kalau nanti sudah kotor tidak dikuras, sudah terserang penyakit, nanti penanganannya susah, akan merepotkan kita ketika mengobati. Selain kita mengeluarkan modal lagi untuk beli obat, ya, kita akan kehilangan beberapa bibit yang mati, dan juga nanti berbahaya, bisa menular. Dan kalau udah terlanjur berpenyakit yang cukup parah, jamur misalnya, itu udah fatal, susah penanganannya. Ya intinya kita harus sedia payung sebelum hujan lah. Rutin merawat dengan baik agar ikan itu tidak kolaps. Ya, pengurasan kolam juga bagus, kenapa? Karena ketika air bersih nanti ikan makannya lahap. Beda dengan air yang kotor. Nah ini punya saya sudah kotor, contohnya ya. Saya membesarkan juga kok ikan gabus di kolam yang berukuran sekitar 130-an cm ini lebarnya, panjangnya yang kurang lebih 230 cm kurang lebih ya. Ini sudah kotor, tuh lihat airnya sudah kotor. Maka saya juga rutin menguras, ya, memanage kualitas air agar hasilnya maksimal. Nanti kita tunggu sampai airnya habis ya. Nah ini dia ya, kolamnya sudah mulai mengering. Nah jadi tahap berikutnya perawatan ya. Perawatan itu kolamnya harus dikuras secara rutin. Nah ini pun saya pembesaran ikannya. Ini bagus-bagus, sudah besar. Ini ikan saya yang saya besarkan sendiri. Selain pembibitan, saya juga melakukan pembesaran. Alhamdulillah sejauh ini sehat-sehat, tidak ada kendala. Karena saya rutin mengurasnya rutin. Ini saya kuras rutin. Pokoknya kalau air sudah mulai kotor, jangan tunggu sampai ikan mati, jangan tunggu sampai ikan nggak mau makan. Yang penting langsung segera dibersihkan. Nah dia pengurasan ya. Nah perawatan berikutnya selain pengurasan yaitu pemberian obat ya, atau vitamin. Saya juga rutin memberikan sebulan sekali. Aku setiap menguras seperti ini saya kasih 1 tutup botol saja. Itu sebenarnya obat, tapi obat itu fungsinya bisa untuk pencegahan juga, ya, pencegahan penyakit, dan juga itu bisa membuat ikan sehat karena ada multivitaminnya juga di situ, membuat ikan nafsu makan. Saya juga rutin memberikan itu obatnya.
setiap 1 bulan sekali atau setiap setelah saya menguras seperti ini. Jadi setelah saya menguras ini nanti tidak langsung saya penuhi, saya isi sekitar 15 cm, kemudian saya kasih obat itu 1 tutup saja untuk pencegahan. Saya biarkan selama 3 jam minimal atau sampai 5 jam, baru saya penuhkan airnya. Itu perawatannya ya. Kemudian perawatan yang berikutnya setelah menguras kemudian memberi vitamin adalah memberi pakan yang pas ya. Yang pas itu maksudnya adalah jumlahnya tidak berlebihan, yang artinya nanti akan membuat pakan sisa. Karena kalau nanti pakannya sisa, dia nggak dimakan sama ikan gabus, dia akan mengendap di bawah, membuat air kotor, menjadi biang penyakit. Nah, teknis pakannya sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Kita memberi pakannya jangan langsung banyak, sedikit ya, maksudnya sampai habis, sedikit-sedikit sampai habis, sampai ikan itu nggak mau makan, baru di stop. Dan sering, jadi sehari memberi makan 5 kali nggak apa-apa, yang penting habis pakannya. Jangan sekali banyak langsung sehari, tidak, nggak bagus itu. Jadi kan gabus itu beda treatmentnya, dia harus sering makan tapi tidak banyak. Mau dikasih sehari 5 kali nggak apa-apa, pagi, agak siang, terus agak sore, terus malam, dikasih terus nggak apa-apa, selama dia mau makan. Jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti nyisa, malah jadi penyakit. Sedikit namun sering ya, sampai ikan ini tidak mau makan. Itu cara pakan ideal ya. Jadi saya rangkum ya, untuk sukses budidaya ikan gabus pembesaran, pertama pilihlah indukan yang pilihlah benih yang bagus, yang sehat ya. Benih yang bagus yang sehat itu yang berasal dari indukan yang besar, tidak cacat, sehat, tidak berpenyakitan. Itu memilih benih yang bagus. Kedua, tebar benih dan luas kolam harus seimbang ya, tadi sudah saya jelaskan. Ketiga itu perawatan. Pertama, perawatan air dengan cara menguras secara rutin. Kemudian perawatan yang kedua, memberi vitamin tambahan ya, setiap setelah menguras untuk mencegah penyakit, agar ikan tetap sehat. Dan perawatan yang berikutnya, teknis pemberian pakan harus pas, jangan sampai telat makan, jangan sampai berlebihan, jangan sampai nyisa juga, harus benar-benar pas takaran kenyangnya ikan gabus ya. Sembari saya jelaskan, sembari saya membersihkan kolam lagi ya. Kalau saya sih membersihkannya langsung bersih total ya, nggak pernah setengah-setengah. Kalau saya sih, ikannya juga lebih kuat kok, nggak mati dia. Karena kalau setengah-setengah takutnya malah masih ada kotorannya, masih ada penyakitnya, malah nggak sempurna bersihnya.
Jadi itu saja teman-teman sekalian ya, tips-tips atau cara atau teknis ya untuk budidaya ikan gabus pembesaran. Ini versi saya, mudah-mudahan ini bisa juga dijadikan informasi atau referensi buat teman-teman sekalian. Silahkan mencari referensi yang lain juga untuk menambah wawasan, tidak hanya fokus ke saya ya, karena memang banyak teknis, banyak cara. Setiap daerah kadang mempunyai teknis dan cara yang berbeda, tidak disamakan. Kalau saya sejauh ini seperti itu, aman ya, aman dan tidak ada kendala sih. Jadi intinya kita harus serius tekun menggeluti ikan gabus ini ya. Sebagai tambahan saja, misalnya mau lebih cepat besar lagi ya, itu ada tambahannya, ada buat tulang, buat nafsu makan ya. Obatnya ada, vitaminnya khusus ya. Itu buat tambahan jika ingin cepat besar. Tapi selama ini saya belum menggunakan itu, saya belum menggunakan. Tapi nanti mungkin akan saya gunakan juga. Sementara saya belum menggunakan itu. Ini masih murni ya, cuma hanya pengobatan sekali setelah menguras saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semua bisa sukses ya, sama-sama sukses mengembangkan ikan gabus, membudidaya ikan gabus ya dengan tepat dan bisa berhasil bersama-sama. Terima kasih para teman-teman, para saudara-saudaraku sekalian yang telah rutin ya menonton atau mengikuti video-video yang saya buat seputaran budidaya ikan gabus. Seperti biasa, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Saran, kritik, pertanyaan monggo silakan dicantumkan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sukses buat kita semua para pecinta ikan gabus. Matur suwun.